Haleluya, puji Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali di Renungan Sarapan GPDI Situbondo, yaitu makanan yang sesungguhnya bagi hati. Di Hari Pahlawan ini kita mengangkat satu tema, yaitu tentang pahlawan untuk renungan sepanjang minggu ini. Dan renungan firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah arti dari sebuah perjuangan. Ayat pokok kita terdapat di dalam Yosua 2 ayat 3-6. Yosua 2 ayat 3-6, judulnya adalah pengintai-pengintai di Yeriko. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi, segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Ayat 6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke atas sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Nah, kita akan belajar dari sosok seorang tokoh, yaitu Rahab. Siapa Rahab? Di dalam Yosua 2 ayat 1 mengatakan bahwa Rahab adalah seorang wanita berdosa. Latar belakang dari Rahab adalah Rahab seorang penyembah berhala. Rahab adalah seorang wanita sundal. Tetapi Rahab, dia mengakui bahwa Tuhannya orang Israel adalah Tuhan yang sejati. Di dalam Yosua 2 ayat 10-11 itu mengatakan bahwa dalam Yosua 2 ayat 10-11, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi dan di bawah. Rahab adalah seorang wanita yang berhasil menyelamatkan kedua pengintai dari Israel. Kedua pengintai yang diselamatkan oleh Rahab dari suruhan Raja Yeriko. Namun tanpa disadari oleh Rahab, selain Rahab menyelamatkan kedua orang pengintai itu, menyembunyikan mereka, Rahab juga menyelamatkan sebagian besar bangsa Israel dari hukuman Allah ketika mereka berusaha memberontak terhadap pemimpinnya untuk menyerang tanah Yeriko. Di dalam Bilangan 14 ayat 20 sampai 2, Bilangan 14 ayat 20 dan 24, Bilangan 14 ayat 20 dan 24. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Musa ketika Musa minta untuk Tuhan mengampuni bangsa Israel. Tetapi yang menarik di ayat 24, tetapi hambaku Kaleb, salah satu dari pengintai itu, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Perbuatan Rahab selain menyelamatkan kedua orang pengintai dan sebagian besar bangsa Israel, Rahab juga menyelamatkan seluruh kaum keluarganya. Di dalam Yosua 2 ayat 18, Yosua 2 ayat 18 mengatakan bahwa sesungguhnya
apabila kamu memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Ini adalah janji dari kedua orang pengintai yang diselamatkan oleh Rahab ketika nantinya bangsa Israel akan menyerang penduduk Yeriko. Mereka akan mengingat janji mereka kepada Rahab dan keluarganya tentang benang tali kirmisi. Kenapa harus benang tali kirmisi? Benang tali kirmisi ini adalah gambaran yang sama dengan anak domba Paskah yang darahnya dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang pintu, agar rumah orang Israel bisa terluput dari hukuman, dari tulah yang Allah berikan kepada bangsa Mesir. Di dalam Keluaran 12 ayat 21-23 nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri, bahwa di situ menceritakan bahwa malaikat Tuhan melewati setiap tanda yang telah dibubuhi oleh darah anak domba Paskah. Demikian juga benang kirmisi yang digantungkan itu membawa kedamaian dan kebebasan bagi Rahab dan kaum keluarganya. Dan benang kirmisi ini juga digambarkan lebih daripada itu, yaitu darah anak domba Allah. Melalui karya Yesus di atas kayu salib telah membebaskan kita, telah memberikan kedamaian bagi kita untuk kita bisa terbebas dari belenggu dosa yang mengikat kita. Dan bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Kita belajar, kita menarik pelajaran dari seorang Rahab bahwa Tuhan tidak pernah melihat masa lalu. Tuhan tidak pernah melihat dosa-dosa kita di masa lalu yang menghambat kita untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi pahlawan-pahlawannya. Seperti Rahab menjadi pahlawan atas kedua pengintai dan sebagian besar bangsa Israel, bahkan keluarganya, kita pun juga harus menjadi pahlawan-pahlawan Kristus yang bisa menyelamatkan orang lain. Bukankah di dalam Matius 28 ayat 19 ini adalah tugas kita sebagai imamat yang rajani, bahwa kita harus membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan. Jadikan mereka murid Tuhan. Dan kita harus memenangkan mereka yang di luar Tuhan. Dan siapa yang harus kita lawan? Penjajah yang harus kita lawan itu siapa? Di dalam Efesus 6 ayat 12 mengatakan bahwa itu penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat yang ada di udara, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis. Itu adalah musuh kita yang harus kita lawan, yang harus kita bisa lawan mereka. Bukan tentang orang-orang sesama kita yang menjadi musuh kita, tetapi musuh kita yang sebenarnya itu adalah kuasa si jahat. Dan dengan apa kita bisa melawan penjajah, kita bisa melawan kuasa jahat itu, yaitu di dalam Efesus 6 ayat 14-17 ada banyak, ada ikat pinggang kebenaran, ada berbaju sirah, ada berkasut kerelaan, ada ketopong keselamatan, ada perisai iman, ada pedang roh, yang itu melambangkan tentang firman Allah. Di dalam Ibrani 4 ayat 12, bukankah di dalam Ibrani 4 ayat 12 bahwa firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman Allah itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Dan yang menjadi kesimpulan bagi kita,
teruslah menjadi pahlawan-pahlawan Kristus dan teruslah kerjakan perjuanganmu melawan setiap roh-roh jahat yang berusaha menghancurkan, yang berusaha mematikan umat manusia. Kita harus perjuangkan setiap umat manusia untuk kita bawa kepada Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat. Selamat Hari Pahlawan dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.